除了这荒土之地，岂容你在这里放肆？是天地，镇山河！我来之怒！好难受，好像在燃烧。那你就去死吧！Halo guys, kembali lagi bersama Mimin from Zero. Kali ini Mimin bakalan membahas series Donghua baru yang berjudul Ancient Vengeance. Biarpun Donghua ini grafiknya sedikit Majapahit, tapi dari 5 episode pertama jalan ceritanya lumayan seru, jadi Mimin putuskan buat ngebahas. Ya udah deh, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke TKP. Cerita dimulai dari sebuah prolog yang menjelaskan bahwa benua Senzo memiliki 7 wilayah. Ras manusia yang terbangun dari nadi martialnya pernah menyatukan benua Senzo. Namun roda takdir terus berputar di mana ras manusia semakin tahun semakin melemah. Ras lain pun memanfaatkan momen ini untuk bangkit dan dalam 100 tahun api peperangan terus berkobar. 6 wilayah benua Senzo pun akhirnya berhasil digulingkan. Pada saat itu 6 sain dari masing-masing wilayah menyatukan darah mereka dan meleburkannya menjadi sebuah pil super sain. Pil super sain tersebut mereka serahkan kepada satu sain yang masih tersisa, yaitu Sain Huanggu. Tak disangka informasi pembuatan pil super sain bocor keluar dan menarik perhatian Raja Iblis dari klan Iblis Laut Utara. Raja Iblis Utara bermaksud mengambil pil super sain dan membunuh Huanggu sebagai sain terakhir dari ras manusia. Meskipun Raja Iblis Laut Utara berkeinginan untuk mendapatkan pil super sain, namun Sain Huanggu tidak akan pernah menyerahkan pil super sain tersebut meskipun nyawa adalah taruhannya. Pertarungan sengit pun akhirnya tidak bisa terhindarkan lagi di antara mereka berdua. 除了这荒土之地，岂容你在这里放肆？是天地，镇山河！我来之怒！五落星辰！ Tidak butuh waktu lama, Sain Huanggu berhasil mengalahkan serta meminta Raja Iblis Laut Utara untuk segera pergi meninggalkan wilayahnya. Sebelum pergi, Raja Iblis berkata kalau dia akan datang 3 tahun lagi dengan kekuatan yang lebih kuat. Meskipun Sain Huanggu berhasil mengusir Raja Iblis, namun dia juga terluka parah yang membuat umurnya tidak akan bertahan lama. Untuk itulah Sain Huanggu akan meleburkan darah sainnya ke dalam pil super sain serta membiarkan pil super sain pergi untuk mencari seorang penerus. Ternyata pil super sain memilih seorang murid yang sedang menerima hukuman menyapu halaman di sebuah sekte kecil. Murid yang diketahui bernama Qin Feng ini mengira kalau pil super sain merupakan makanan, namun ternyata pil super sain mempunyai kecerdasan yang bisa masuk ke dalam tubuh Qin Feng tanpa diminta. Qin Feng yang tidak mempunyai kultivasi tiba-tiba merasa kalau tubuh dan dantian yang dia miliki seperti terbakar sesuatu. 也不知道能不能吃啊，好难受，好像在燃烧。 Sementara itu dari arah lain, 2 orang murid bernama Tian Yu dan juga Li Yingying mendapatkan selamat dari rekan-rekan mereka karena berhasil mengisi slot masuk ke dalam Akademi Tiandao. Diketahui Akademi Tiandao merupakan akademi bergengsi di sekitaran wilayah mereka. Tiba-tiba saja Tian Yu langsung membuli Qin Feng yang kebetulan sedang menyapu halaman karena mendapatkan hukuman. Sambil menginjak badan Qin Feng, Tian Yu meminta Qin Feng untuk bersujud serta memujinya sebagai murid jenius. Barulah Tian Yu akan meminta tetua besar untuk menghentikan hukuman kepada Qin Feng. Dengan raut wajah marah, Qin Feng menolak permintaan Tian Yu karena menurutnya seorang jenius pasti berbakat dan berbudi luhur, sementara Tian Yu bukanlah orang yang seperti itu. Ucapan dari Qin Feng ini tentu saja membuat rekan-rekan Tian Yu kesal dan memukuli Qin Feng. Dari sinilah kita mengetahui kalau Qin Feng sebenarnya merupakan anak dari Jenderal Agung Kerajaan Wuji yang bernama Qin Shihao.
Pada usia 5 tahun, Qin Feng berhasil membangkitkan martial spiritnya dan dijuluki sebagai pemuda jenius yang lahir dalam 100 tahun sekali. Belum dijelaskan kenapa saat ini Qin Feng malah menjadi seorang pecundang yang tidak mempunyai kultivasi. Ternyata 10 tahun yang lalu Jenderal Agung Qin Shi Huang dikabarkan melakukan pemberontakan kepada kerajaan Wuji. Pemberontakan ini menyebabkan Jenderal Qin Shi Huang dihukum mati, begitu pula seluruh anggota keluarga Qin. Pada saat itu Qin Feng berhasil selamat karena dia merupakan tunangan bagi Tuan Putri Kerajaan Wuji. Jadi raja memberikan keringanan agar Qin Feng tidak mendapatkan sebuah hukuman mati. Jika bukan karena perlindungan dari ketua sekte Xiao Yao, mungkin saja Qin Feng sudah mati dipukuli oleh murid-murid sekte karena identitasnya yang merupakan seorang anak pemberontak. 5岁时便决心不卖，竟是神威大将军的独子。要不是有宗主护着。 Di saat yang sama, gadis bernama Li Yingying ikut-ikutan membuli Qin Feng, padahal mereka tidak mempunyai masalah apapun. Qin Feng pun menangkap kaki Li Yingying ketika dia hendak melakukan tendangan. Situasi ini pun membuat Tian Yu langsung memberikan bogeman kepada Qin Feng atas tindakannya kepada Li Yingying. Tian Yu kemudian menawarkan agar Qin Feng menahan 3 pukulan darinya. Setelah itu Tian Yu akan meminta tetua besar untuk menghentikan hukuman kepada Qin Feng. Namun belum sempat Qin Feng berkata menolak, tiba-tiba saja Tian Yu langsung melakukan serangan. Beruntung di sini Qin Feng berhasil menahan serangan Tian Yu berkat bantuan dari pil Super Saiyan di dalam tubuhnya. Tentu saja kejadian ini membuat murid-murid lain kaget karena bagaimana bisa Qin Feng membuat Tian Yu terlempar sementara diketahui kalau Qin Feng sudah tidak punya kultivasi lagi. Qin Feng sendiri kelihatan bingung karena dia tidak mengetahui apa yang sebenarnya sudah terjadi kepada tubuhnya. Tian Yu yang marah lekas kembali menghajar Qin Feng serta bertanya bagaimana bisa Qin Feng mempunyai kekuatan yang begitu besar. Tiba-tiba saja datang seorang gadis murid senior bernama Ye Ling-er yang meminta Tian Yu untuk segera melepaskan Qin Feng. Kedatangan Ye Ling-er tentu saja membuat Tian Yu bertanya-tanya kenapa Ye Ling-er selalu saja melindungi murid sampah seperti Qin Feng. Dia adalah murid sekte Xiao Yao sekaligus adik seperguruanku, jadi tentu aku akan melindunginya, ucap Ye Ling-er kepada Tian Yu. Meskipun Ye Ling-er sudah memberikan peringatan, namun Tian Yu enggan melepaskan Qin Feng karena menurutnya Qin Feng lah yang melawan duluan. Bahkan di sini murid-murid lain juga memberikan dukungan kepada Tian Yu dan menyebut kalau Qin Feng sudah bermalas-malasan ketika mendapatkan hukuman dari tetua besar. Ucapan dari murid-murid ini tidak bisa dipercaya oleh Ye Ling-er karena dia tahu persis bagaimana kepribadian dari Qin Feng. Ye Ling-er juga langsung menghunuskan pedangnya untuk satu kali lagi memberikan peringatan kepada Tian Yu. 我意思说自己什么都没做，他就出手打了大师兄。以为我会信？ Melihat Ye Ling-er sudah menghunuskan pedang membuat Tian Yu langsung melepaskan Qin Feng. Namun ternyata pelepasan Qin Feng hanyalah sebuah jebakan kecil karena Tian Yu akan melakukan serangan dari arah belakang. Serangan yang digunakan oleh Tian Yu membuat Ye Ling-er sangat marah dan langsung menebaskan kekuatan pedangnya. Kekuatan pedang dari Ye Ling-er membuat Tian Yu langsung terkapar tidak berdaya. Karena merasa dirinya tidak mampu melawan Ye Ling-er, akhirnya Tian Yu pun memutuskan untuk pergi. Di saat yang sama Ye Ling-er memberikan obat kepada Qin Feng karena tubuh Qin Feng menderita luka akibat serangan Tian Yu barusan. Qin Feng pun berterima kasih kepada Ye Ling-er sekaligus memberikan selamat karena Ye Ling-er berhasil mendapatkan 1 slot menjadi murid di Akademi Tiandao. Ye Ling-er sendiri hanya tersenyum sembari meminta Qin Feng untuk menjauhi Tian Yu karena dia merupakan murid yang berperilaku buruk. 这是师尊给我的金疮药。恭喜你获得去天道院的名额。 Beberapa saat kemudian Tian Yu melakukan pencegatan kepada Qin Feng yang berniat pulang ke kediamannya. Tian Yu dan rekan-rekannya juga melakukan penghinaan kepada Qin Feng serta menyebutkan kalau Qin Feng pasti mempunyai suatu hubungan dengan Ye Ling-er.
Qin Feng yang berusaha melawan harus menerima pukulan dari Tian Yu karena Qin Feng saat ini tidak punya kekuatan spiritual sama sekali. Meskipun sudah terkena pukulan telak, namun Qin Feng berhasil bangkit tanpa luka sedikit pun. 好好笑啊！ Sambil menunjuk ke arah Tian Yu, Qin Feng memberikan tantangan jika dia berhasil mengalahkan Tian Yu hari ini, maka slot masuk ke Akademi Tian Dao akan menjadi miliknya. Tian Yu pun langsung tersenyum karena dengan senang hati dia akan meladeni tantangan yang diminta oleh Qin Feng. Tian Yu langsung mengeluarkan aura spiritualnya yang saat ini sudah mencapai ranah pembangunan fondasi tingkat 9. 就去死吧！ Betapa kagetnya semua orang ketika melihat Qin Feng berhasil membuat Tian Yu terkapar dengan satu pukulan. Bahkan serangan susulan yang digunakan oleh Tian Yu berhasil ditahan dengan mudah oleh Qin Feng. Murid-murid lain pun akhirnya baru menyadari kalau Qin Feng sudah melatih teknik penempaan tubuh. Namun teknik penempaan tubuh selalu diremehkan karena jarang sekali ada yang berhasil mencapai tahap puncak. Sambil membanting Tian Yu, Qin Feng berkata kalau kuota masuk menjadi murid Akademi Tian Dao sudah menjadi miliknya karena dia sudah berhasil mengalahkan Tian Yu dalam pertarungan. 实属德不配位。下天道院的名额是我的了。我要灭了你！ Singkat cerita, Qin Feng sudah pulang ke kediamannya dan tampak sedang mandi sore. Tak lama kemudian Ye Ling datang ke kediaman Qin Feng sambil membawakan makanan kesukaan Bang MC. Kedatangan Ye Ling karena dia ingin menanyakan perihal Qin Feng yang bertarung melawan Tian Yu di hutan bambu tadi siang. Qin Feng pun membenarkan hal tersebut karena dia ingin menjadi murid Akademi Tian Dao serta menjadi lebih kuat dengan tujuan membersihkan nama seluruh anggota keluarga Qin yang difitnah memberontak. Ye Ling pun langsung memberikan peringatan kalau teknik penempaan tubuh sangatlah sulit untuk dipelajari dan hampir mustahil untuk membentuk Golden Core. Namun Qin Feng akan tetap berusaha melakukan yang terbaik daripada dia harus berdiam diri menjadi seorang sampah. Melihat kesungguhan Qin Feng membuat Ye Ling berkata bahwa di zaman kuno ada seseorang yang melatih teknik penempaan tubuh serta mampu mencapai tahap sains. Ye Ling berharap Qin Feng merupakan orang kedua yang mampu mengikuti langkah orang tersebut. Ye Ling kembali berkata kuota masuk Akademi Tian Dao tidak akan diberikan dengan mudah kepada Qin Feng karena Tian Yu merupakan murid yang licik. Namun di sini Qin Feng meminta Ye Ling untuk tenang karena dia sudah punya sebuah rencana. 被众人轻视，就能成为下一个传奇。头上夺走了云天宇的名额。 Singkat cerita, Qin Feng berlatih menggunakan pil super sains yang ada di dalam tubuhnya. Bang MC sendiri mulai menyadari kalau pil super sains bukanlah benda sembarangan. Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Gimana nih menurut kalian Donghua baru yang Mimin bahas? Ceritanya sih oke ya, cuman ya itu grafiknya yang masih kayak zaman Majapahit guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.